Nah, kita akan berpindah ke load. Di sini kita akan mencoba untuk menginputkan beban dari si stressingnya, dan juga kita akan memodelkan dari boundary condition untuk tumpuan di sini ya. Pertama mungkin saya akan mencoba untuk menentukan boundary condition. Nanti pakainya yang displacement saja. Ini pakai roll 2. Kemudian ini jangan lupa teman-teman bikin satu amplitude dulu. Sini saya pakai yang tabular ya. Sini 0, 1, amplitudenya juga 0 dan 1. Ini kita oke. Tapi kita tidak pakai dulu ya. Yang penting kita sudah membuat satu. Sini klik oke. Nah, kemudian kita membuat satu lagi untuk boundary condition yang kedua. Kita pakai yang ini juga. Setnya kita pakai yang ini. Ini kita sebagai sandi. Kita klik down. Sini diklik 1, 2, dan 3. Oke, sudah muncul. Kalau sudah, kita akan menerapkan beban ya, predefined file manager ini. Oh, ini stress ya, kita pakainya yang stress. Di sini kita pakai tendonnya. Sini kita panggil dulu tendonnya, kemudian kita replace. Ini ngapa hasilnya begini? Nah, di sini select region for the field of or press down. Di sini kita blok ya. Nah, kita klik down. Enggak usah perlu bikin set lagi. Kita klik down saja. Nah, karena kita akan menerapkan pada arah Z, di sini saya akan menerapkan G-nya kurang lebih sebesar 1500. Ini disesuaikan saja sama ininya teman-teman ya. Kita klik oke. Oh iya, yang lain juga harus diisi ya teman-teman. Arah 33 ini maksudnya adalah arah Z. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 0. Oke. Kalau sudah, kita silang. Nah, sampai sini kita akan berlanjut pada meshing. Yang pertama, kita perlu meshing untuk part per part ya, kita akan meshing. Nah, untuk girder ini saya sarankan untuk apabila teman-teman ingin hasil analisis lebih detail, maka teman-teman bisa memakai mesh yang kecil ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman. Nah, bagian ininya kotaknya kecil-kecil sekali. Jadi saat di mesh dia akan lebih rapat kotak-kotaknya. Oh tidak, sepertinya saya kekecilan. Saya stop saja sepertinya. Di sini saya akan memakai rekomendasi dari Abacusnya saja ya. Seedingnya saya akan menggunakan 100. Wow, jadi not responding guys. Oke, di sini saya akan coba untuk seeding ulang. Melihat elemennya 25 juta, hebat. Sepertinya laptop saya akan nah, lihatlah teman-teman, ini terlalu detail. Jadi per 5 meter untuk meshingnya. Sebenarnya lebih bagus. Nanti hasil analisisnya yang keluar itu lebih akurat ya. Nah, tapi ya ini resikonya. Saya akan menggunakan rekomendasi dari Abacus saja. Delete message. Sudah. Pakai kotak-kotak yang lumayan besar saja. Oke, itu yes. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau misal tadi teman-teman bisa melihat bahwasanya apabila mesh lebih kecil, dia akan membentuk bulatan ini lebih rapih ya. Mungkin di sini saya akan mencoba mengecilkannya jadi sekitar 20 mungkin. Nah, sepertinya masih kegedean. Tidak apalah. Kita coba. Nah, kurang lebih segini. Ini sudah kelihatan rapi ya teman-teman. Lihatlah, cantik sekali meshnya. Nah, kita sudah selesai untuk mesh pada girder. Kemudian kita perlu mesh tendon. Nah, di sini karena dia berwarna oranye ya, jadi kita tidak bisa mesh ini menggunakan metode hex. Jadi sini teman-teman perlu menyesuaikannya pada bagian ini. Nah, hex ini itu tadinya itu tandanya adalah
aplikasi Abacus ini akan memodelkan meshingnya itu berbentuk kotak segi 8 ya, segi 8 kubus maksudnya, kubus. Nah, hex dominated ini sepertinya adalah kombinasi daripada hex dan tet, namun masih didominasi oleh hexnya. Nah, karena ini berwarna oranye dan saya tidak terlalu memperhatikan hasil output daripada tendonnya, di sini saya akan memodelkan tendon sebagai tet saja. Jadi di sini sudah free. Ya, saya akan klik OK. Nah, di sini dia akan kita diminta untuk mengassign ya. Nah, kita klik OK saja. Kemudian kita coba seeding sesuai dengan ininya saja. Kemudian kita coba untuk kalau dia jadinya segitiga. Kalau tadi saat mencoba meshing pada girder itu jadinya kotak-kotak, di sini jadinya segitiga. Karena dia jadi lebih leluasa, lebih fleksibel ya kalau berbentuk segitiga seperti ini. Nah, kita sudah. Dan untuk yang terakhir, untuk pada pembesian tulangan, di sini mungkin yang harus diperhatikan ya teman-teman, karena metodenya berbeda. Jadi teman-teman harus mengassign elemen type ini sesuai dengan pada awalnya kita menginsert dari sectionnya ini ya. Nah, di sini karena dia dimodelkan dalam bentuk truss, maka kita perlu memodelkannya juga dalam bentuk truss. Langsung di OK saja. Kemudian jangan lupa kita melakukan ini, kemudian di meshing. Dan satu lagi sengkang. Di sini kita perlu mengassign terlebih dahulu select regions to P. Sudah semuanya kita done. Kemudian kita pilih truss, kita OK. Kemudian kita coba seeding. Kita klik yes. Sudah. Jadi semuanya sudah meshing. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Lumayan berat ya. Nah, setelah sudah, teman-teman bisa langsung untuk menjalankan analisisnya. Nah, ini sudah teman-teman. Kita ke job, kita membuat job baru. Kita create. Langsung saja. Continue. Nah, ini yang disesuaikan mungkin hanya bagian memori ini ya. Kalau misal memori teman-teman itu sekiranya besar, teman-teman bisa mengalokasikan ini di angka lebih besar mungkin. Tapi jangan sampai 100% juga, mungkin di angka 95 gitu. Kemudian di parallelization ini, kalau teman-teman prosesornya memiliki inti yang banyak, ini bisa teman-teman sesuaikan ya. Karena setahu saya untuk laptop atau komputer zaman sekarang itu sudah ada di angka 10 mungkin. Jadi teman-teman bisa sesuaikan ininya supaya bisa mempercepat proses analisisnya. Dan ini juga bisa dicentang. Cuman karena punya saya ini laptop lama, ya hanya memiliki 2 inti, 2 core. Jadi hanya bisa menjalankan 2 ini saja. Nah, kalau sudah bisa di OK. Dan apabila teman-teman ingin mencoba mengecek apakah ada error atau tidak, pertama bisa diklik data check ini. Setelah dicek ini, nantinya Abacus ini akan mengecek apakah ada data-data yang error dari hasil model yang sudah kita buat ya. Nanti setelah data check ini selesai dilakukan, nanti teman-teman bisa langsung melakukan submit. Nah, di sini lagi pengecekan ya. Kalau misal nanti dirasa ada yang error dan statusnya menjadi aborted atau terminated menjadi aborted, itu teman-teman harus melihat daripada log atau riwayat dari hasil running ya. Nah, teman-teman bisa melihat dari log errornya di sini. Nah, kalau warning ini selama tidak mengganggu proses running itu tidak masalah. Hanya saja kalau error ini bisa mengganggu proses daripada running. Dan teman-teman bisa mengecek, nah di sepertinya ini ada error. Jadi di sini statusnya adalah aborted. The volume of each element is 0, small or negative. Check coordinates of node numbering or modify the mesh sheet. Nah, di sini saya perlu di sini kalau misal teman-teman melihat bisa diberikan ya setnya. Set ini seperti
kumpulan daripada elemen yang mengalami error. Di sini saya coba akan melihat elemen apa yang mengalami error. Bagian result ini kita bisa melihat elemen apa saja yang mengalami error. Kita bisa setting setnya di sini. Ini dia. rlm vol kita replace coba. Nah, di sini ada titik-titik kecil di sini yang mengalami error dan ini ada pada bagian segitiga sepertinya. Jadi elemen ini hanya ada 8 elemen ya yang membuat analisisnya tidak bisa berjalan. Sepertinya ini bagian daripada tendon. Sepertinya ini bagian dari tendon ya. Sepertinya saya akan mencoba membesarkan bagian masing dari tendonnya. Kita ke part kemudian ke tendon. Nah, kemungkinan ada di belakang sini yang mengalami error karena yang menggunakan tetra itu yang menggunakan metode TET hanya tendon. Yang lainnya harusnya berbentuknya kotak. Kita coba sheet partnya kembali. Di sini mungkin saya akan mencoba memperbesarnya ya jadi 30 mungkin. Delete. Oke. Ini sudah lebih besar harusnya. Sepertinya 50 masih bisa. Yes. Oh, bagian belakang ini tidak berubah ternyata. Kurang lebih masih sama. Kita coba data cek kembali. Kita overwrite saja. Kita coba monitor kembali, oke. Nah, sudah tersubmit. Kita tinggal tunggu apakah ada error kembali. Oke, cek complete. Nah, ini berarti tandanya sudah selesai ya teman-teman. Sudah tidak ada error. Oke, nah kalau sudah teman-teman bisa mulai submit. Karena data cek ini itu belum termasuk daripada analisis dari pemodelannya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman mau mengecek, kira-kira model saya apakah akan terjadi aborted atau tidak ya. Nah itu teman-teman bisa melakukan data cek terlebih dahulu. Kemudian jika sudah statusnya cek complete seperti ini, teman-teman bisa langsung submit dan overwrite saja datanya sudah dicek sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Mungkin selanjutnya saya akan mencoba untuk menampilkan daripada hasilnya ya. Jadi teman-teman bisa menampilkan hasil dari analisisnya. Diklik dulu kemudian result. Kita bisa mengklik resultnya. Ya, ini sudah muncul. Dan untuk apabila teman-teman ingin melihat konturnya bisa diklik ini. Nah, nanti bisa ditunjukkan untuk mengubahnya di sini ada di sini teman-teman. Nah, dari tiap parameternya juga disajikan banyak ya. Di stress, kemudian ada ini dua ini adalah regangannya, kemudian ini adalah regangan ekivalen. Ini U2 displacement, kemudian ini adalah compressive damage dan ini adalah tension damage. Nah, apabila teman-teman ingin mencari daripada tiap-tiap partnya, karena di sini ini menunjukkan dari keseluruhan ya. Di sini semua modelnya masih jadi satu. Jadi tegangan yang ditunjukkan di sini adalah tegangan dari elemen yang memiliki tegangan paling besar. Nah, baiknya untuk pengaplikasian daripada untuk melihat hasil analisis ini, teman-teman bisa memodelkan satu persatu ya. Misal dari partnya girder gitu, itu satu, kemudian partnya sengkang langsung diblok saja semuanya langsung jadi satu. Kira-kira bagaimana tegangan yang terjadi gitu. Ini saya akan coba untuk menampilkan yang girder ya. Nah, angkanya otomatis akan berubah, tidak sebesar yang tadi mesti. Dan teman-teman bisa untuk mengaktifkan daripada nilai maksimum dan minimum di sini, di limit sini di apply. Nah, di sini akan ditunjukkan. Teman-teman juga bisa membelah ini ya dengan mengklik ini. Kemudian apabila ingin menganimasikan juga bisa dari sini animate time history. Nah, nantinya dia akan merender dari sesuai dengan total time yang kita inputkan saat mengisi step tadi. Punya saya total time-nya sebesar 1 dan ini frame-nya kurang lebih ada 200-an. Nah, dia akan mengenai bagaimana dengan terjadi processing tersebut. Kita saja mengalami tegangan yang besar, tegangan besar. Dan ini juga proses ini terjadi regangan sampai lebih batas. Oke.
teman-teman. Nah, untuk nilai frame ini juga disesuaikan daripada increment teman-teman. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, frame ini mengindikasikan bahwasanya tiap satu frame yang berjalan itu membutuhkan satu increment. Nah, nilai angka ini, nilai interval ini itu juga menunjukkan berapa besar nilai increment yang terjadi. Apabila naiknya drastis, maka aplikasi bisa menghitung analisisnya itu lebih cepat ya. Nah, di sini karena mungkin bentuk daripada objeknya ini sangat kompleks, jadinya aplikasinya menjalankan incrementnya itu dengan nilai 0,0 sekian, 0,00 atau 0,0. Jadi tidak bisa langsung tidak bisa langsung mencapai angka 1 secara instan. Nah, ini terlihat bahwasanya nilai frame saya bisa sampai lebih dari 200 ya. Di sini sudah mendekati angka 1. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, bagaimana perlakuan daripada stres yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu.